Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi gila juga kayak sama. Kalau daerah tersebut nggak ada bibitnya nih dok? Nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Jadi pokoknya prinsipnya di satu daerah, itu yang terjadi di daerah mana ya, provinsi. Ada orang bawa. Dokter tahu sama si Miko sama Mola kan? Ya. Itu kira-kira menurut dokter beratnya berapa kilo tuh masing-masing tuh dok? Ya itu gedenya ya segede cucu saya lah. Mungkin 25 kilo kali. Wah dok, Miko itu 48 kilo. 48? Mola mendekati 40 kilo. Oh. Jadi kebayang kan, dua begundal itu kalau lagi dia ngambek, nyeret-nyeret dia ataupun itu beratnya bukan main. Kamu nggak boleh gendong, bisa HNP, Franky. Bukannya bisa HNP, memang sudah HNP dok. Enggak, maksudnya HNP-nya kamu. Dia memang kemarin HNP saya kambuh tuh gara-gara mau ajak main dia, dan dia berontak nggak ketahan sama saya. Nah, salah posisi akhirnya beneran kejepit deh. Nah, saya mau ngomong sama Dokter Jaya. Ini kan kita kalau kita sebagai punya pet nih dok ya, kita kan harus juga ngurusin dia punya kesehatan ya nih dok. Iya. Mahal dok. Iya. Mahal. Ya jadi apa yang rutin setiap tahun? dia ada kartunya tuh. Jadi kan si Mola sama Miko itu kan punya apa? Yang lucu tuh Mola Miko tuh punya akte kelahiran juga lagi. Iya. Udah kayak orang aja nih. Didaftarin di catatan sipil? Enggak, dia bukan catatan sipil. Ada perkin. Kalau nggak salah perkin, dia ada bukunya, akte kelahirannya. Terus dapat buku juga kayak anak balita gitu, buku vaksinasi. Jadi kemarin itu kayak KMS, Kartu Menuju Sehat lagi. Iya kali. Ntar ditimbang lagi umur berapa bulan, berapa kilo. Terus ada grafiknya, Franky. Masuk hijau apa masuk merah? Kuning. Apa kuning? Mola Miko kayaknya pas di tengah-tengah karena badan-badan dia tuh badan-badan memang 40 kiloan sampai 50 kiloan. Badan bongsor ya? Bongsor. Tapi memang padat sih badannya. Tapi yang lebih gila lagi Rottweiler. Rottweiler tuh bahkan bisa sampai 70 kiloan. Lebih berat lagi. Itu mungkin kayak gini ya, waktu saya kecil dulu, tetangga saya seberang rumah saya, dia punya anjing yang waktu itu ya, waktu saya masih kecil ya, masih SD, saya ngeliat tuh anjingnya kayak kuda, Franky. Itu yang sekali. Great Dane. Itu nggak lagi? Apa bukan? Kayaknya, karena pokoknya. Jadi pembantunya itu yang suka ini dia tuh lebih pendek daripada anjingnya. Waduh, geli banget. Iya. Jadi memang yang jelas ini kita harus ngurusin tuh makanannya ya lumayan mahal. Jadi itu berapa trip saya lah kalau untuk ngasih makan tuh habis buat kasih makan dia tuh. Terus kedua berobat. Nah kemarin dia vaksinasi ulang. Vaksinasi ulang, ada vaksinasi apa aja sih dok? Saya lupa. Nggak tahu. Yang jelas udah ada pasti rabies, anti rabies. Iya rabies. Vaksin anti rabies. Vaksin anti rabies. Iya. Yang saya paling ingat satu. Oh ya dia juga selain itu juga kan saya liatin tuh si Miko suka gedek-gedek kepalanya gitu. Ternyata kupingnya berair. Jadi dikasih lah obat tetes kuping. Sekalian kita kasih tetes kutu. Jadi sekarang tuh obat sangat manjur, nggak perlu pakai, dulu kan pakai bedak Doris ya. Sekarang ditetesin aja di punuk di sini. Itu bisa ngilangin kutu. Ini tetes kutu yang berulang lah. Dulu itu juga orang boleh bisa nggak? Bisa kali dok ya. Dosisnya digedein karena kan permukaan kulitnya lebih luas. Nah tapi saya mau ngobrol sama dokter Jaya tuh gini. Apakah yang namanya binatang peliharaan itu harus divaksin? Padahal kalau kita lihat kan si Mola Miko mainnya di rumah terus nih dok. Nggak anak rumahan ya dok. Anak rumahan, bukan anak yang suka keluyuran dugem gitu. Nah sekarang gini, Franky, saya mau nanya, kalau menurut kamu
yang namanya vaksin yang terutama yang paling di seluruh dunia tuh rabies. Kenapa? Yang tadi Rabies. dokter bilang, VAR. Ya, rabies. Kenapa rabies? 1 tahun kira-kira ada berapa kasus? Manusia nih. Jadi dari anjing ke manusia, karena 95% penyebabnya adalah anjing. Oh. Itu berapa orang yang meninggal dalam setahun? Pernah jadi kasus gede tuh dok kalau nggak salah. Enggak, Di berapa kira-kira? Aduh, nggak nyampe otak saya dok. 59.000 orang mati gara-gara Setahun. rabies setahun. Dan sebagian besar di Asia, termasuk Indonesia. Tapi kita jangan sebut VAR lah dok. Apa? Nanti wasit bola begitu sebut VAR pada minta rabies lagi dok. Enggak, tapi 59.000. iya, yang mati meninggal. Karena kenapa? Orang kalau kena rabies, orang itu boleh bilang 99% meninggal, Frankie. Selama ini yang bisa hidup kena rabies, orang kena rabies, yang hidup tuh baru 20 orang. Berarti sekitar 4.700-an orang per bulan tuh dok. Nggak main-main. Iya, enggak, makanya itu banyak sekali, Frankie. Nah, itu terbanyak di negara Asia, di Asia dibandingin dengan Asia dan Afrika terbanyak. Tapi yang paling mengerikan di Indonesia, kita punya provinsi berapa coba? 34 sekarang. Iya. Yang bebas rabies itu kira-kira cuma 8 provinsi, Frankie. 8 provinsi. Iya. Tadinya belasan, sekarang udah tinggal 8. Yang lain tuh rabies semua. Nah, yang nggak rabies, Jakarta masuk nggak? Masuk. Tidak. Dia masuk dari 8 itu. Iya, maksudnya udah bebas rabies Jakarta. Bukan ubar, masih bebas rabies. Nggak bisa bilang udah. Karena dari satu daerah tuh yang menyebar kemana-mana, Frankie. Jadi artinya yang masih bebas rabies tuh Jakarta masuk, Babel masuk, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua. Tempat lain penuh dengan rabies. Jadi pengertian masih itu artinya kita boleh lebih tenang dok ya? Enggak, karena dia nyebar terus. Dari satu anjing yang gila, dia akan cenderung akan melukai anjing-anjing lain. Mungkin melukai kucing juga. Nah, kalau dia menggigit binatang itu dan kemudian binatang yang gigit lain, kamu kebayang aja dah, satu anjing gigit 3 orang. 3 orang gigit lagi 3 orang lagi, udah 9 tuh. 9 gigit 27. Itulah yang menyebabkan. Jadi satu anjing rabies aja itu bisa satu provinsi kena semua, Bang. Nah, itulah yang disebut endemi. Itu. Tapi rabies ini produknya apa sih, Dok? Nah, kalau dilihat penyebabnya itu adalah virus. Virusnya namanya virus rabies atau Lisa virus. Namanya Lisa, Bang. Keren kan? Lisa virus, dia Yang punya nama sejenis Lisa tersinggung nih dok. Lisa tapi S-nya 2, Frank. Oh. Lisa virus, nah itu termasuk golongan rhabdovirus. Nah virusnya itu beda sama virus lain. Virusnya neurotropik, seneng sama saraf, Frank. Jadi saraf virusnya saraf. Nah, jadi dia menularkan dari binatang ke orang lewat gigitan atau cakaran. Dan lewat liur. Jadi kalau anjing itu jilat-jilat, jadi gitu kebetulan ada luka itu masuk. Begitu. Iya, makanya jadi nggak kalau perlu digigit. Enggak, liurnya yang. Nah sekarang kebayang nggak? Ada banyak orang, saya banyak lihat nih orang piara anjing nih. Wah, anjingnya saking akrab dia, mukanya dijilat-jilat. Kalau ada luka, misalnya bekas jerawat segala macam, itu bisa masuk lagi. Dari liurnya si anjing masuk luka, ke kulit kita. Kalau ada yang kebuka gitu ya. Iya. Masuk tuh ya? Masuk. Nggak perlu digigit tuh ya? Nggak perlu dicakar. Tapi kalau dicakar, digigit udah pasti masuk. Nah, si virusnya itu sama saraf. Kan sarafnya ada di seluruh tubuh kita, ada saraf. Nah, dia masuk lewat saraf. Dia jalan merangkak, Frankie. Karena kenapa? Dia dalam satu hari, dia jalan antara 12 sampai 14 mm. 12 sampai 14 mm artinya cuma 1 sentian tuh dok, 1 cm sampai 1 cm setengah. Menjalar dia ngarahnya kemana? Ngarah ke otak. Menjalar dikit-dikit, makanya kalau digigitnya di daerah dada, di daerah lengan atas, di muka, leher, cepat matinya. Tapi kalau di kaki lebih lama jalannya. Oh, itu saya baru tahu kenapa orang katanya kalau yang lebih pendek itu lebih pintar daripada orang yang jangkung-jangkung, dok. Nah sekarang ini dia jalan pelan-pelan. Nah selama dia lagi jalan gitu, dia akan dari saraf pinggir terus naik ke sumsum tulang belakang, saraf. Dia naik ke atas ke otak. Nah begitu sampai ke otak, orangnya udah mulai gejala saraf.
pada saat itu orangnya 99% masih meninggal, pasti meninggal Franky. Itu sebabnya itu sangat ditakuti. Si Lisa virus tadi dok ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong dokter tahu nggak Lisa itu artinya apa? Nggak di tahu. bahasa Sunda? Nggak tahu. Kutu, telur kutu. Oh. Nah, Telur kutu rambut. sekarang saya mau nanya, ini pengetahuan kau. Kalau anjing, misalnya kau ada satu anjing tuh, dianggap anjing gila, terus kemudian dia gigit orang, orangnya kan berobat ke dokter, anjingnya diapain? Tembak. Enggak lah, kamu kejam amat. Mana ada? Itu bisa anjing, bisa kucing, bisa kera. Pokoknya segala macam binatang yang berdarah panas, termasuk tikus bisa. Binatang berdarah panas, vertebrata lah ya. Ya, nah itu kalau kena virus Lisa itu, dia akan meninggal, pasti mati. Nah, diagnosisnya salah satu itu. Jadi kalau ada orang digigit, dicakar, udah pasti dibawa. Anak anjing itu akan dikirim, ditaruh sama dokter hewan, diamati 14 hari. Kalau 14 hari dia nggak mati, berarti bukan rabies. No. Jadi orangnya diobatin nih. Nah, selama virusnya itu lagi jalan dari saraf sampai ke otak itu kan perlu waktu nih. Waktunya bisa seminggu. Tergantung lokasinya kan. Tergantung virusnya ganas apa enggak, tergantung kekebalannya dia. Kalau dia jalan itu bisa antara 5 hari sampai 18 bulan. Baru orang itu timbul gejala. Itu bisa lama, tergantung lokasinya. Jadi kan. setelah dia nyampe ke otak baru problem tuh ya. Nah, iya. Nah, selama ini kalau orang itu dibawa ke rumah sakit, disuntik anti rabies, virusnya tuh dihambat, nggak sampai ke otak. Jadi orang itulah yang bisa selamat, Franky. Tapi kalau udah sampai ke otak, dokter give up karena tidak ada obat. Jadi yang deg-degan yang kena gigit. Nah, sekarang anjingnya jangan dibunuh, Franky. Dikasih ke dokter hewan, dikarantina. Kalau dokter ini kan pasiennya kan divaksin kan. Kalau dalam 14 hari itu divaksin, anjingnya nggak mati, berarti dia aman, bukan rabies. Karena rabies sudah pasti mati dalam 14 hari. Jadi kadang-kadang seminggu juga udah mati. Anjingnya nggak disuntik anti rabies lah gitu ya? Tapi diobservasi doang ya? Lah anjingnya udah pasti mati. Binatang yang kena ketularan udah pasti mati. Pasti mati. Nah justru itu adalah diagnosis. Nah kalau misalnya anjingnya nggak mati, kemungkinan bahayanya orang ini apa? Mungkin dia kena tetanus atau kena infeksi yang lain, bukannya rabies. Tetanus juga kan sama matiin juga ya? Iya, mematikan. Tapi kan dari begitu masuk itu kan dia dikasih anti tetanus juga. Tapi yang orang takut nih rabies, karena rabies itu bisa munculnya nanti. Tapi biasanya sih dalam waktu berapa minggu itu orangnya juga akan timbul gejala. Tapi itu kadang-kadang bisa berbulan-bulan, Pak. Jadi si orang tadi itu masuk rumah sakit atau boleh pulang? Masuk rumah sakit dan harus divaksin selama 14 hari. Nunggu itu sih itu. Nunggu sampai si anjingnya nasibnya gimana. Jadi itu akan menentukan. Nah, jadi setelah 14 hari anjingnya ternyata hidup, dia masih dikasih vaksin selama sampai hari ke-21. Jadi tumben ada orang doain anjing, Dok. Ya kan? Betul kan? Kalau dia digigit sama anjing, ya anjing jangan mati lo, anjing jangan mati lo gitu kan. Nah, itu suntik anti vaksinnya tadi, vaksin anti rabiesnya tadi, itu berkali-kali berarti? Di orang itu suntik 4 kali. 4 kali? 4 kali dalam 14 hari atau apa, itu diulang gitu. Karena yang jelas tuh supaya dijaga sampai ke otak, jangan sampai ada gejala. Oh, tapi kalau misalnya nih Dok ya, saya cuma berandai-andai aja, dia kegigit. Biasanya kan anjing yang terlatih itu kegigit tangan, Dok. Iya. Tapi kebetulan anjing yang terlatih itu dia kena rabies lah, dia jorok habis main di mana gitu kan. Nah, terus kemudian dia ngejalar sini, Dok. Ini sudah mulai ketularan sini. Dia ngejalar sampai naik ke otak. Nah, pada waktu dia sampai ke otak, ini tetap masih dia jalan atau menyebar gitu, Dok? Pengertian ini, Dok. Dia nyebar. Begitu dia jadi dia meluas, bukannya dia jalan ke sini yang ini nggak ada gitu, Dok. Jalan, cuman dia lawannya bukan lewat darah. Kalau darah lebih cepat, Franky. Lewat saraf, dia merangkak di dalam saraf itu. Jadi tapi begini, kalau sekarang rabies itu kan ada asal katanya apa sih rabies artinya apa sih? Waduh nih, otak saya masih belum pulih nih, Dok. Kalau di kemarin nonton film malah ngomongnya rabi mah
Lain dok ya. Rabi itu Iya. pendetanya orang Yahudi. Iya itu makanya kan saya nonton itu film-film Tapi Paskah tuh. asal adanya itu asalnya dari bahasa Latin mereka. Apa Namanya tuh? rabere. Rabere itu mudah marah, Oh. rubah marah atau gila. Mhm. Jadi kenapa seperti itu? Makanya anjingnya disebut anjing gila atau anjing rabies atau biasanya mad dog namanya dipanggilnya itu. Nah sekarang begini kan kamu punya anjing. Ada. Nah sekarang ini kan sebenarnya yang paling penting kan kita menjaga supaya anjing ini nggak sakit kan. Iya. Karena kalau dia sakit dia mati. Dia gigit orangnya kena. Dia gigit binatangnya juga nular gitu lah. Itulah yang bikin wabah. Nah sekarang kamu punya anjing itu punya sifat. Kapan kamu bisa curiga bahwa anjing ini ketularan? Kita tidak tahu dia ketularan dari mana. Tapi bisa aja digigit anjing lain atau apa. Tapi mestinya lewat gigitan atau lewat liur dari orang atau binatang yang. Jadi binatang ke binatang bisa, terus kemudian binatang ke orang gitu loh. Tapi bagaimana kita tahu ya ini mencurigakan nih anjingnya nih gitu loh. Perilakunya udah nggak normal dok. Ya nggak normal gimana nih? Saya pernah baca tapi nggak tahu, nanti takut salah aja, ntar dokter aja. Loh enggak, kamu sendiri mesti punya kecurigaan itu karena sekarang gini, saya lihat nih ya di MOI, Mall of Indonesia itu ada grup tuh namanya POW. Udah tutup POW. tuh. Masih ada. Masih yang ada tempat berenangnya tuh. Masih di situ ada salon, ada kolam renang, ada apa masih setiap hari. Dan di situ tuh ada yang namanya animal friendly shop. Jadi di mall itu bisa bawa anjing, nggak banyak mall yang animal friendly. Dog boleh masuk gitu loh. Di situ banyak. Jadi makin lama makin banyak itu anjing yang kecil sampai yang gede sampai yang itu tuh anjing kutub tuh. Oh, Malamut. Yang kutub yang beneran kan Malamut sama husky. Iya, husky ini ada. Jadi itu banyak sekali anjing. Artinya kan sebenarnya pengetahuan si pemilik anjing ini bahwa anjingnya ini normal apa enggak itu penting, Frankie, karena disitulah sebenarnya awalnya. Kalau anjingnya dia tidak normal, ya mestinya anjingnya kan diobatin. Karena kalau anjingnya diobatin kan dia nggak akan kena ke orang gitu loh, atau dicegah. Nah, bagaimana ngelihat atau melihat bahwa ini anjing ini mencurigakan gitu loh. Ini yang saya khawatir sama anjing saya dok, sama si Mola nih dok. Miko kalau dimandiin disemprot air dok, happy dia, seneng. Tapi si Mola kalau disemprot air, dia kayak orang, kayak orang malas mandi itu dok. Nah itulah ya, itu karena reinkarnasi dari yang beda, Frankie. Dari pemiliknya kali dok ya? Bukan, yang seneng air itu reinkarnasi dari buaya. Jadi anjing. Kalau yang takut itu dari kambing. Oh, Kambing takut air. Akhirnya jadi ke bawah sih. Jadi si Mola tuh nggak normal kalau menurut saya. Biasanya anjing-anjing tuh kan disemprot air happy aja, kecuali kucing ya. Nggak tahu kalau di MOI itu ya, anjing itu senang berenang loh. Iya. Begitu berenang, begitu lihat air, wah happy dia berenang, wah gitu. Saya mau masukin Mola ke sama Miko ke sana, ngeri yang lain pada minggir dok. Galak. Tapi di situ ada banyak macam-macam, ada makanannya, terus ada restorannya, ada apa gitu loh. Kayaknya sih salah satunya kalau nggak salah takut air ya dok ya. Disemprot air atau apa, dia takut air apa takut matahari sih? Kalau Mad Dog sama, takut air, takut matahari, takut minum, takut makan. Oh, nggak, kalau gitu selamat lah saya. Mola rakus dok. Enggak gini, sebenarnya ada dua tipe, Frankie, yang namanya anjing tuh kena penyakit anjing gila. Satu tipe agresif, yang satu tipenya tipe silent. Yang silent, pokoknya prinsipnya gini, anjing itu atau binatang itu akan berubah sifat dari normalnya. Normal dia biasa, jadi penyendiri. Dia pergi ke dalam rumah, ke pojokan, ke tempat yang gelap, dia menyendiri, dia tidur aja. Frustrasi itu dok. Bukan depresi. Depresi, lebih tinggi lagi tingkatannya. Itu yang satu tipe tuh dia begitu. Kemudian kalau dikasih minum, dia marah, kabur, nggak suka minum. Kasih makan dia marah, dideketin mengaum dan segala. Jadi dia tidak suka diganggu. Dan itu biasanya selain itu kita bisa lihat apa? Liurnya ngeces sampai berbusa. Liurnya ngeces sampai berbusa. Habis itu dia lemas, bisa mati langsung. Bisa kejang-kejang. Jadi itu yang ciri yang pertama. Jadi kalau dia berubah sifat gitu, hati-hati. Nah, kalau yang tipe agresif, dia jadi sifatnya jadi pemarah.
Biasanya nih kalau kamu panggil, gini panggil dia nggak suka nih, nggak suka dipanggil, Frankie. Dia nggak suka dipanggil, disuruh nggak mau nurut. Terus udah gitu pergi nggak bisa pulang, Nggak bilang-bilang lagi. pergi nggak bisa pulang. Dan dia itu jadi iritatif apa, gampang marah, dideketin marah, terus kayaknya mau gigit apa, gigit barang, gigit apa terus. Jadi berbeda dari biasanya seperti itu. Jadi kalau yang seperti itu, be careful. Jadi saya mau sedikit tanya lagi, Dok. Kalau anjing atau binatang yang kena itu pasti mati kan, Dok ya? Pasti mati. Dan umurnya nggak lebih daripada 2 minggu lah, Dok. Ya. Nah, kapan dia mulai bisa nyebarin lagi pada saat dia kena penyakit Oh, itu dan berapa? begini, pada saat dia udah udah Ketularan? kemasukan itu, dia Kemasukan. udah menunjukkan sifat tadi. Hah? Pada saat itu dia udah bisa nularin. Selama dia sampai dia mati itu dia bisa menulari terus. Menunjukkan sifat tadi setelah berapa lama kena masuk di virus tadi, ada studinya nggak, Dok? Enggak. Jadi Nggak bisa tahu. aja sifat itu instan, bisa saja nunggu 2-3 hari, tergantung mungkin ketepaknya daerah mana kali ya, Dok ya. Iya. Tapi kalau anjing itu cepat. Jadi kita tuh kalau anjing kita nggak pernah bisa. Gini ya, orang tidak ada yang berani melakukan penelitian soal rabies. Kenapa? Takut kegigit. Bukan, virusnya menular banget. Kamu tahu Bisa airborne juga nggak, Dok? Nggak Nggak bisa. dia harus lewat, jadi kena liur. Nah, jadi begini, saya tuh ingat banget sekali waktu nih di bagian forensik, ada orang yang diduga meninggal karena rabies. Nah, kalau di forensik itu ada satu prinsip, kalau otopsi harus otopsi lengkap. Nah, Tanpa otopsi lengkap kita nggak pernah tahu sebab matinya apa. Tapi pada kasus itu, begitu profesornya, habis digigit anjing, saya bilang, gua nggak mau otopsi. ketahuan udah. Profesor bilang, gua nggak mau otopsi. Kenapa? Ketularan ntar. Kalau rabies gua kena. Nah, kalau rabies gua kena, terus jadi gimana? Tapi dia bilang cuma satu diagnosis rabies yang paling tepat. Apa? Otopsi otak. Dan dia bilang, gua bor aja deh. Jadi pakai APD lengkap, otaknya dibor, diambil jaringan otaknya, dilihat sel sarafnya. Ambil sampel. Nah, apa yang ketemu? Virus. Jadi ini maksudnya saya bilang gini, saya ngomong gini karena si prof saya nunjukin ke saya itu. Jadi sel saraf itu kan selnya gede, terus ada batangnya panjang, namanya akson. Sel saraf gede itu ada inti selnya. Di dalam inti selnya itu ada benda yang bulat-bulat, Frankie. Bulat-bulat warnanya kehitaman. Hitam itu bahasa Latinnya tuh niger atau negro. Neger kan? Negri. Hitam-hitam kayak biji selasi gitu, Dok. Iya. Di inti selnya. Nigre body atau niger body itu adalah tanda bahwa dia udah kena virus Lisa. Wah. Jadi ada gitu, itu Diambil diagnosis sampel aja utama. ketahuan tuh ya. Iya, jadi kita cuma ambil jaringan otak sedikit, terus tuh ada gitu, ya udah pasti. Itu kita nggak usah periksa yang lain-lain, nggak ada gunanya, malah itu membahayakan kita. Makanya sekarang ini virus itu sangat menular, bisa menular ke kita. Makanya siapa di luar anjing nih, kan anjing kamu setahun sekali kan disuntik. Iya, pasti. Di luar itu orang, siapa yang wajib disuntik sama vaksin rabies? Penjaga kandang hewan. Dokter yang nangani kasus rabies, Iya, lupa. perawat, dokter hewan, perawat hewan, petugas taman safari, petugas kebun binatang, orang lab. Ya, tapi untungnya saya liatin di sini dokter tadi penjelasannya dia melalui kontak ya, Dok ya. Ya, Nggak mungkin airborne ya. ya enggak. Tetapi kamu bayangin nggak berapa banyak orang yang punya anjing ini jilat-jilatin mukanya. Ya ini yang saya mau ngomong sama dokter. Ya masalahnya kamu yakin nggak di muka kamu nggak ada jerawat atau nggak ada Bukan lubang? itu, Dok. Bukan itu, Dok. Apa? Cowok atau cewek deh kena ketularan tanpa dia sadar, anjingnya udah kena rabies. Dia ciuman sama cowoknya, Dok. Kena kan tuh, Dok? Iya, asal ada luka. Kalau nggak ada luka? Kagak. Oh, berarti cuman Memang harus ada luka. Oh, jadi kalau ciumannya aman-aman aja, nggak ada luka, itu kalau ciumannya kasar Makanya baru. kalau ciuman, Frankie, itu luka. ada satu syaratnya, nggak usah pakai gigit.
Yang kayak gitu kan. Ciuman digigit, disedot, sampai bengkak, keluka, sariawan habis begitu, Frankie. Itu namanya cium gemes, Frankie. Oke, jadi kalau anjing, jadi kalau ciuman aman. Jadi kalau anjing nih dok ya, dia cium-cium ke kita sini, kan hobi tuh anjing tuh. Emang. Kita nggak boleh deket dikit kita kecolong langsung dijilat sama dia. Enggak, makanya that's why untuk mencegah itu anjingnya dulu sumbernya divaksin setiap tahun. Oh, jadi saya benar kata kamu dok, kan ya? tadi kata kamu biayanya mahal, berapa mahal, Frankie? Karena lumayan lah dok. 2 ekor itu ngabisin. Ya itu mesti saya narik dari Jakarta kemana kali dok ya? Enggak, tapi itu harus wajib. Makanya saya bilang yang jadi bahaya buat populasi manusia adalah anjing liar. Anjing liar itu banyak. That's why misalnya contoh salah satu daerah yang banyak rabiesnya itu adalah Bali dan Nusa Tenggara. Karena banyak anjing liar. Nah, tapi saya mau ulang dulu. Yang tadi dokter bilang penampilan anjing tersebut dok, ada 2 yang jadi pemalu ya dok ya. Satu lagi ganas. Pemalu takut terhadap air, takut terhadap cahaya, menyendiri gitu ya. Dikasih minum, marah dia, marah. Minumnya nggak enak kali dok. Enggak. Karena kenapa? Begitu dia minum, salah satu efeknya itu adalah menyebabkan spasme atau kontraksi dari saluran pencernaan. Jadi kalau dia minum sakit deh, soalnya dia ketakutan sakit. Kejang pada saluran itu. Dia kalau kejangnya di saluran pernapasan dia sesak napas. Jadi itu yang membuat dia tuh nggak betah, sakit. Makanya dia kemudian jadi marah-marah begitu. Oh, berarti kalau orang yang sering marah-marah ada kemungkinan dia ketularan. Enggak mau tahu itu kasih air, Frankie. Bisa kalau dia kasih air dia marah. Kenapa air melulu? Gue kan mintanya Coca-Cola katanya. Itu ke rabies. Ya rabies tuh. Nah jadi kalau ketemu anjing-anjing kayak gitu dok. Dan satu ciri yang nggak boleh lupa ya. Apa? Anjingnya itu ekornya tuh ke bawah. Jatuh ke bawah, di bawah dikepit di itu. Jadi dia ada di bawah paha yang bagian belakang. Dan satu dia pasti dia ngiler, Frankie. Nah, saking dia kalau ngenelan sakit, nelen air sakit, termasuk nelen liurnya sakit, sehingga liurnya itu ngeces, keluar iler banyak sampai ngetes gitu loh. Persis seperti komodo, Frankie. Kalau kamera dari komodo tuh ilernya sampai. Anjing ciri khasnya tuh itu dia keluar banyak liur dan sampai busa. Komodo gitu. Berarti rabiesan juga dok? Enggak, bukan rabies. Komodo isinya kuman. Oh kuman. Dia itu adalah liur paling berbahaya itu, Frankie. Dok, sebentar dok. Saya mau nanya. Dokter selalu ngomong kuman. Kuman sama bakteri sama. Oke. Kuman sama bakteri sama. Karena saya mau agak lebih keren dikit ah. Besok-besok nggak ngomong bakteri biar kayak dokter. Kuman. Enggak, jadi itu, Frankie. Jadi kalau kita punya anjing, satu jadi gini loh. Anjing pertama setiap tahun harus divaksin. Kemudian diawasi dia berubah sifat apa enggak, berubah sikap kan. Jadi kalau anjingnya gitu dia jadi nggak nurut sama tuannya. Disuruh apa dia nggak ini, terus dia kelihatan bingung-bingung, dia dideketin ngamuk, marah, barang segala macam digigit-gigitin lebih dari biasanya. Keluar liur begitu. Nah, itu kalau anjingnya udah kena gitu udah dikasih ke dokter hewan aja, biarin dibunuh. Iya, soalnya sebelum dia gigit orang. Tapi kalau dia udah gigit, ya dia nggak boleh dibunuh justru. Iya. Itu jadi ini. Jadi kalau saya sih untungnya nih sampai sejauh ini Mola sama Miko kan saya nggak pernah ajak keluar ya. Kebanyakan ya gitu anak rumahan Jadi, lah ya. Bukan jadi ansos, Frankie. Enggak. Dia jadi galak lah. Ya, kok waktu itu saya liatin dia ada kucing, langsung. Oh iya, sama dia karena cemburu dia nggak boleh ada saingan. Bukan, itu ansos, Frankie. Tapi saya sering kasih lihat dia nonton YouTube kok. Nah, jadi yang kalau ya patokannya gampang lah kalau buat Mola sama Miko. Jadi kalau saya bilang Miko masuk, Mola masuk, dia nggak masuk kandang. Kasih minum marah dia. Wah. Tapi akhirnya kalau dia marah kita bisikin, lo mau apa sih? Coca-Cola katanya. Itu berarti bukan. Nah, jadi si anjing-anjing ini dok,
kan menularnya nggak cuma dari anjing ke anjing. Pokoknya semua binatang yang berdarah Darah panas. panas. Itu kalau di Amerika rakun. Terus itu ada sigung, Ya, skam. tikus, Ya. kera, kelelawar, apapun di situ, bahkan kuda dan sapi pun kalau digigit ini bisa juga jadi gila juga, Franky, sama. Kalau daerah tersebut nggak ada bibitnya nih dok, Nggak ada, nggak bakal ada. nggak bakal ada. Jadi pokoknya prinsipnya di satu daerah, itu yang terjadi di daerah mana ya, provinsi. Ada orang bawa anjing dari luar, ternyata anjing itu udah terkena virus rabies. Anjing yang ngamuk nih gitu itu. Nah, di situ habis itu satu provinsi kena. Waduh. Biasanya kalau dia satu kena gitu bisa dia gigit 10 orang, gigit 4 orang. Kalau kamu cari beritanya banyak tuh. Ada satu anjing gila tiba-tiba masuk ke rumah, anak lagi main digigit 4 orang bawa ke rumah sakit. Prinsipnya begini. Nah, sekarang kalau kayak gitu dia akan nyebar. Nah, sekarang ini jadi masalah. Kenapa Pak orang pada takut dengan rabies? Karena rabies kalau udah sampai nunjukin gejala saraf, udah sampai ke saraf itu hampir 100% meninggal, Franky. Cuma 99% yang nggak meninggal. So far itu dari sekian tuh cuma baru 20 orang itu yang bisa hidup setelah kena rabies. Nah, sekarang ini kita ngomong nih, kita nggak tahu dia rabies apa enggak. Pokoknya ada anak atau orang digigit sama kucing, hanya anjing, sama tikus atau whatever lah. Apa yang harus dilakukan supaya kita mengurangi resiko itu kita tertular rabies? Karena cakar, gigit itu bisa cuman ada luka dikit, tapi bisa juga sampai robek. Ya. Apa yang mesti dilakukan pertama kali? Ajak ke dokter. Jangan. Salah. Jangan. Salah. Jadi Kalau kegigit binatang, pergi ke air. Kalau ini air, dikasih air mengalir satu sisi ya, satu arah. Jadi kalau misalnya dia di sini, kita kasih air di sini, air ngalir di satu arah. Jadi gini nanti tapi tangan begini, toto begini. Jadi jangan bolak-balik. Kasih air searah, ambil sabun, cuci sama sabun selama 10 sampai 15 menit. Itu ngilangin virus, Franky. 10 sampai 15 menit. Iya. Lama tuh, Dok. Lah justru itu, makanya saya Air bilang mengalir ya. jangan ke dokter dulu, karena ke dokter dulu dokternya UGD-nya rame, ke dokternya setengah jam baru masuk, itu resiko. Kalau Yang pertama pergi ke tempat air mengalir, si virusnya. dibiarin gitu mengalir sampai disabunin terus 10-15 menit. Itu Kasih sabun. iya, kasih sabun. Nah, Kalau sudah 10-15 menit itu udah cukup. kalau kita kasih alkohol? Sakit tuh. Iya sih, Dok. Enggak, itu kan kita nge-flush supaya virusnya seandainya ada tuh virusnya sebagian besar Kasih tuh. alkohol, kasih HF. Ya, jangan begitu. Sekarang kalau ini di rumah nih, Teriak-teriak Franky. tuh, kasih HF, Dok. Jadi gini, kamu jangan ya yang paling masih- benar, yang masuk paling benar akal dan masuk di dikerjain. akal. Nah, Kasih air mengalir, kasih sabun, semua orang pasti punya sabun terus selama 15 menit itu jangan berhenti. Terus gitu. Terus perih-perih itu ya. Re. Nah, kalau sudah selesai bisa dikasih betadine. Habis gitu bawa ke dokter. Jangan dibungkus. Nah, saya mau jadi pertanyaan buat dokter tuh. Saya mau tahu kenapa nggak boleh dibungkus. Kok biasanya kan supaya nggak tercemar tuh, Dok, dibungkus. Ini kok terbalik, malah nggak dibungkus. Cuma ditutupin aja. Jadi maksudnya jangan dipreso di apa itu jangan dirapetin. dia malah jadi masuk ke dalam. Pokoknya jangan dibungkus, nggak boleh disikat, nggak boleh diapa-apain. Kalau misalnya seandainya dia kebetulan di situ ada dokter, nggak boleh dijahit juga. Karena di situ bahayanya ada dua. Satu tetanus, yang kedua rabies. Kalau tetanus kebungkus, tetanus itu bakterinya, kumannya itu nggak perlu oksigen. Malah kamu tutup anaerob, berkembang biak dia. Biarin aja gitu, bawa ke rumah sakit. Nah, kalau ke rumah sakit begitu dibilang digigit binatang, itu udah prosedur umum. Dia akan tanya anjingnya gimana. Yang ditanya anjingnya bukan orangnya. Anjingnya gimana? Anjingnya keluar ilar-ilar, anjingnya ngamuk-ngamuk, diduga anjing gila. Berarti itu karena kemungkinan rabies kan gede. Jadi semua yang gigit itu udah pasti disuntik anti rabies, udah pasti.
itu dikasih suntikan tetanus, kasih suntikan anti rabies, itu nggak masalah tuh dok, Nggak masalah. gitu ya. Nah sekarang siapa yang bisa disuntik? Siapa aja, mulai dari bayi, anak-anak sampai orang tua pun kagak ada kontraindikasi vaksin rabies langsung. Anti tetanus. Nah, kalau anti tetanus ditanya dulu, udah pernah kasih anti tetanus nggak sebelumnya? Kalau dia udah pernah luka, pernah kasih anti tetanus, yang dikasih tetanus serum. Serum, jadi antibodinya yang dikasih, bukannya itu, karena itu kalau dikasih berapa kali itu bisa syok. Jadi itu ditanya kalau tetanus, kalau ini langsung dikasih. Tapi lihat nih, dia mencurigai nggak anjingnya ini rabies. Kalau anjing rabies, resiko rabiesnya gede. Ditambah lagi dikasih antibodi. Kan kalau tadi kan kalau vaksin itu disuntik supaya badan membentuk antibodi, sehingga antibodi itu yang akan menghambat supaya virusnya nggak ke otak kan. Dihambat. Tapi kalau serum itu adalah antibodi yang diambil dari orang yang pernah kena rabies. Jadi buat ngelawan beneran tuh ya. Nah, jadi kalau itu berarti dikasih serum juga. Jadi selain dikasih vaksin, dikasih serum. Lukanya ini disuntik di situ sama serum, dan sisanya disuntik di pantat. Jadi dia dapat double, dikasih vaksin, dikasih serum juga. Nah habis begitu udah orangnya diamati, sementara berkontak dengan anjingnya lah. Nah kalau lukanya itu bukan menggores, tapi lukanya sampai luka terbuka, ini dilakukan prosedur seperti orang luka biasa, dikasih H2O2 supaya berbusa-busa, itu untuk ngilangin tetanus, dikasih pokoknya segala, terakhir dijahit, Frankie. Jadi seperti itu. Nah orang itu ditungguin lah, timbul gejalanya segala macam. Kalau anjingnya aman, berarti ini aman. Nah dok, kalau saya misalkan dokternya tuh nggak mau pusing-pusing deh, udah daripada saya tebak-tebakan, kita anggap aja dia rabies, langsung kena kasih suntik vaksin anti rabiesnya. Anti rabies otomatis dikasih. Boleh. Kita nggak mau tahu dia tuh anjingnya rabies apa enggak. Pokoknya dicakar binatang, digigit binatang, itu anti rabies pasti dikasih. Jadi itu memang prosedurnya seperti itu supaya istilahnya entah itu rabies atau nggak rabies udah ada penahannya dulu lah. Masalah. Shields-nya dulu. Nah, kalau dia sudah dikasih vaksin anti rabies, itu kan berarti sudah diblok ya dok ya? Ya diblok. Si rabiesnya tuh bisa mati nggak? Yang masuk. Biasanya selamat itu adalah orang yang dikasih anti rabies itu. Pokoknya gini, jangan sampai dia udah ke otak, ada gejala ke otak, nah itu udah nggak bisa diapa-apain. Udah sampai ke situ nggak bisa diapa-apain, nggak ada obatnya, Frankie. Tapi kalau baru misalnya contoh kegigit langsung teksek, langsung dia disuntik, dua-duanya tetanus juga, rabies juga. Makanya di situ yang paling penting apa? Deteksi dini, dikasih vaksin sedini mungkin. Jadi makanya nggak boleh diapa-apain. Itu sebisanya itu dalam 12 jam pertama tuh harus dikasih vaksin, Frankie. Nah, sekarang balik ke si Miko sama si Mola nih dok. Dia kan sudah dikasih vaksin anti rabies juga, anti tetanus juga dok ya. Artinya kalau dia berhubungan kontak dengan digigit sama anjingnya itu nggak ada masalah. Dan dia kalau gak gigit ke kita, jilat-jilat kita juga aman. Jadi benar kayak tempo hari saya dok, waktu masih masalah cacing di babi dok ya. Babinya dikasih obat cacing. Iya. Ya termasuk smart itu. Itu bagus dok. Kalau babinya dimakan 20 orang itu berarti kita mencegah untuk 20 orang. Lebih murah daripada kita kasih obat buat 20 orang kan. Ini ngasih obat satu. Gitu. Ya kan, jadi artinya si Miko si Mola udah aman lah ya, nanti dokter Jaya berani lah ya dijilat-jilat sama Miko ya. Dijilat sih berani dok, didatengin sama dia udah kabur duluan. Enggak, tapi gini ya, itu karena kenapa? Karena rabies itu Jakarta tuh takut, Frankie. Makanya waktu itu yang kita ngomong soal kucing itu, salah satu takutnya itu, Frankie. Kalau seandainya ada salah satu kucing lihat tuh digigit sama anjing gila, itu kucing itu kan temannya banyak, Frankie. Dia akan gigit 10 kucing gigit 10 kucing jadi 100 kucing, Frankie. Itu jadi ini. Jadi tadinya Jakarta bebas rabies. Apalagi kamu bayangin anjing dibawa dari luar Jakarta. Iya. Nah, anjingnya kena rabies, kena gigit satu situ. Wow, udah satu Jakarta nggak bebas lagi, Frankie. Dulu seingat saya waktu saya masih kecil, dok. Kalau kita bawa anjing dari luar kota,
harus ada masuk ke karantina dulu, Dok. Nah, Dulu kalau nggak salah ya, tempat karantina ada di daerah Pademangan kalau nggak salah ya. Apa industri situ, satu lagi di Pasar Minggu tuh ada 2 tuh. Sekarang kayaknya nggak tahu, sekarang udah nggak ada ya. nggak itu sebabnya maksudnya gini ya. Kalau di luar negeri itu yang namanya pet control itu dilakukan di dinas pertanian loh, Franky. Pet control itu ini efektif. Misalnya contoh, kamu pernah nonton nggak film Dalmatian? Ya, 101 Dalmatian, ya. Kan ada petugas yang keliling-keliling tuh bawa itu, Yeah. itu anjing liar ambil, ditangkap, masukin sama si Dalmatian itu kan dibawa juga kan. Iya. Karena mereka itu untuk mencegah itu, Franky. Makanya mereka itu. Tapi kita kontrol itu nggak ada. Kamu nggak usah jauh lah. Lihat aja sekitar kita berapa banyak di perumahan tuh ada anjing-anjing liar itu. Anjing-anjing itu siapa yang mau vaksinasi, Franky? Iya sih. Iya kan? Di situ sebenarnya itu kontrol, Franky, dan itu peran pemerintah, bukan masyarakat. Masyarakat itu adalah siapa yang piara binatang dia harus memvaksin. Tapi kalau yang anjing liar itu adalah urusan Pemda. Makanya karena khawatir soal itu, makanya kemarin kan kita sudah cerita bahwa Gubernur Jakarta begitu dia itu lihat nih populasi kucing udah terlalu banyak, dia bilang saya akan melakukan kontrol terhadap populasi kucing liar. Kontrol ya, bukan dimusnahkan ya, ingat ya. Iya. Karena kucing nggak ada salahnya, tetapi yang liar itu bermasalah karena mereka tidak divaksin pasti. Dan itu bisa membahayakan. One day kalau ada orang iseng, satu kucing itu digigit aja sama satu rabies, satu kucing itu akan seluruh Jakarta kan kena rabies semua pagi. Di Jakarta? Walaupun 95% kasus rabies itu adalah dari anjing, tapi kucing cukup banyak. Anjing, kucing, kera itu yang 3 terbanyak pagi. Di Jakarta punya nggak sih buat kontrol sekarang? Ada. Ada ya? Di setiap dinas kesehatan, dinas itu pertanian ada. Kemarin Cuman apakah mereka melakukan tugas kontrol itu dengan ketat apa enggak? Itu yang saya ragu, karena saya nggak pernah lihat tuh ada petugas naik mobil nangkepin anjing liar atau kucing liar. Nggak ada, Franky. kemarin waktu kita di mobil, Dokter Jaya, ingat kan? Tahu-tahu kakak saya telepon, Apa? si Ricky. Kayaknya waktu ada Dokter Jaya Iya, bukan? ada yang dia ngomong. Dia ngomong kan, dia dapat anjing kecil dari pet control gratis. Iya. Ya mereka itu anjing liar. Ditangkap sama mereka. Kalau anjingnya bagus-bagus, ada yang mau adopsi, ya mereka Herder. terima. Karena begitu diadopsi, yang adopsinya itu wajib untuk melakukan vaksinasi. Iya. Karena kalau enggak bisa ditangkap itu yang punya hewan di sana. Kalau di sini kamu punya anjingnya kamu nggak vaksin, kan orang juga nggak ada yang tahu kan? Iya, tapi kan kalau anjing Enggak. kita kan kesian, Dok, kalau sampai itu. Enggak, tapi kamu ngomong gitu karena kamu kan masalah soal Sayang, vaksinasi tidak ada masalah. Buat orang-orang mau piara anjing, tapi untuk vaksinasi susah karena buat makan anak aja susah. Misalnya, ya kayak kita nggak tahu, Franky. Nah, yang di situ itu sebenarnya kalau nggak salah sih vaksinasi itu kalau untuk anjing-anjing peliharaan tuh sebenarnya bisa juga gratis gitu, kayak ada BPJS, saya nggak tahu lah, tapi ada, Franky, maksudnya Dimanja ya. jangan lalai karena bukan apa, kita tuh harus menjaga supaya kita tuh aman. Karena gini, ada penyakit yang nular lewat orang ke orang. Tapi yang namanya rabies itu adalah penyakit zoonosis, yang saya bilang dari binatang ke orang. Berdarah panas pokoknya ya. Iya, nah Termasuk yang kayak kita, gitu ada kan? tuh, iya, makanya itu harus dikontrol. Artinya jangan sampai, karena gini, kan ada kecenderungan orang sekarang itu memelihara binatang-binatang yang tadi tidak dipelihara jadi dipelihara. Misalnya burung kakak tua nggak boleh dipelihara kan, ternyata dipelihara kan. Apa? Lizard Bisa dipelihara, kura-kura dipelihara, ular dipelihara, segala macam pun dipelihara. Yang tadinya nggak ada di rumah jadi ada di rumah. Nah itulah si sebenarnya yang burung dara kan juga berdarah panas juga, Dok. dia. Berarti dia bisa tuh nularin rabies tuh. Lah kapan anjingnya bisa nangkep burung dara? nggak bisa kontak lah. Ya, iya sih. Enggak kan, ya sama-sama merangkak lah. Kalau kamu merangkak lah, kamu bisa digigit lagi. Manusia bisa kena rabies. So, kalau burung mah susah tuh, kecuali kalau burungnya mager. Dia tiduran di bawah. Kemarin si Miko nakal bukan main tuh. Tikus diterkam sama dia, mati. Cuman saya lagi mikir nih, gara-gara dokter Jaya ngomong rabies, tapi untungnya udah disuntik rabies duluan tuh. Tikusnya nakal sih, ganggu-ganggu dia. Ya tapi itu menarik karena saya juga itu baru satu. Kalau ditanya ada nggak sih yang otopsinya itu sebenarnya parsial doang, ada itu yang kalau orang rabies. Kalau kecurigaan
kepada rabies. Oke. Nah sekarang gini, anjingnya. Setelah anjing kan ditungguin kan 14 hari dia meninggal, mati kan. Begitu anjingnya mati, diapain anjingnya? Bakar. Diotopsi, Frankie. Rajin amat. Diotopsi, dilihat otaknya untuk konfirmasi itu benar nggak. Nah makanya orang lab itu harus divaksin supaya dia nggak ketularan dari waktu. Diotopsi ketemunya itulah nigger body itu loh. Nigger inclusion body, warnanya merah-merah hitam begitu loh, gelap-gelap itu di inti selnya dia. Aduh, ternyata memang kalau punya piaraan dok, nggak seenak orang ngelihat dok ya. Makanya kalau saya sendiri, kalau saya nih, saya pelihara, saya nggak mau pelihara anjing, Frankie. Ribet, kita nggak bisa jalan-jalan, Frankie. Bisa. Loh, anjingnya dibawanya susah, mesti pakai kargo kan. Kargonya, diajak jalan-jalan ke luar negeri. Iya kan, kalau sekarang kita mau keluar negeri, mana ada sih kalau kamu ke Eropa nggak mungkin seminggu. Nggak saya titip anjingnya. Nah, ya terpaksa dititipkan, titip kan mahal dong. Maksudnya, iya relatif mahal. Titip orang, titip tetangga atau titip apa, itu susah. Titip sama yang kita bisa minta tolongin aja, datang ke rumah. Enggak, tapi itu susah, repotin, Frankie. Betul. Kalau saya tuh pelihara di rumah yang nggak perlu repot-repot, ditinggal nggak apa-apa. Ikan, kura-kura, ikan, hamster. Hamster mah kita kasih biji-bijian aja 2 minggu 3 minggu juga dia aman selama airnya kita isiin air, nggak ada masalah, Frankie. Tapi kalau anjing, waduh, apalagi kalau orang ini Sri Lanka. Kenapa? Orang Sri Lanka nggak tahu tuh. Nah Kenapa, kemarin gini, saya lagi jalan nih di mall nih. Di mall, anjing. Saya nggak tahu ini dipakein seperti kayak ban begitu. Saya pikir itu Pampers dok. Bukan. Apaan? Seperti ban pinggang gede. Saya pikir itu Pampers. Nggak taunya ternyata dia berak keluar juga itu tinjanya itu berceceran di mall. Widih, disuruh sama. Yang punyanya langsung ngomongin gini. Sekarang saya lagi jalan sama cucu saya. Grandpa katanya. Itu anjingnya katanya, pup katanya. Terus saya bilang, iya itu bagus, sopan. Saya bilang, kalau pup orang Indonesia jarang lah yang siapin gitu. Ada siapin dimasukin. Kalau orang Jepang tuh si Shinchan bawa anjingnya kan si Shiro, mana dia bawa penggi sama sapuan tuh. Iya. Masukin kantong plastik dibawa pulang. Kalau saya juga gitu. Jadi kalau saya bawa Miko sama jalan, udah siap tuh pengki. Terus udah gitu saya tanya sama cucu saya, kan suka tebak-tebakan saya. Binatang peliharaan apa yang paling gak repotin kalau dibawa ke mall? Dia bingung, apaan? Gajah, saya bilang. Kok gajah? Orang Sri Lanka tuh peliharaannya gajah, saya bilang. Kalau gajah dibawa ke mall, kalau dia berak, tahu beraknya segede apa? Segede gini. Segede ember. Keberesin ini kan susah. Iya ya, keren banget. Tapi makanya dok, saya tuh peliharaan cuman ada 3 dok ya, yang saya selalu seneng dok ya. Sama Miko Mola, terus ada ikan koi di rumah. Satu lagi yang selalu saya bawa dok. Apa? Cacing. Cacing ini selalu ada di dalam-dalam. Enggak, kamu sih senang melihara Miko, tapi istri kamu senang apa enggak? Itu sebenarnya kalau cowok itu senang meliharanya, Frankie, tapi ngurusin mandinya belum tentu kamu senang. Oh, kalau Miko masih mandiin dok. Karena ya itu tadi saya bilang, saya tuh bisa menikmati mandi sama saya punya Miko sama Mola. Kalau Miko mah ya kan kita mandiin tuh pakai sarung tangan yang segini ya, karet silikon. Terus di sini ada bintil-bintilnya tuh. Jadi pada saat kita mandiin kan kita kasih sampo tuh. Sampo. Karena dia herder, saya kasih sampo urang-aring juga deh supaya hitamnya bagus kan. Itu seneng dia. Jadi kalau kita mandiin anjing tuh ya siap-siap kita basah juga udah. Enggak, itu kebetulan kamu gitu. Tapi yang kebanyakan istri itu nggak suka ada piara anjing di rumah karena suami itu seneng piaranya, tapi ngerawatnya suruh istri. Istrinya kagak seneng. Sebenarnya istri itu kalau kita masih piara binatang dok harus bersyukur. Kalau yang lain itu baru dia problem tuh dok. Nah ya jadi istri saya walaupun dia nggak suka sama Miko Mola, nggak arti nggak suka ngerawat ya dok ya. Tapi itu dia senang kalau pulang Miko Mola. Terus kadang-kadang kalau saya keluar kota nih dok ya, laporan pak di WA, Lokong, Miko Mola udah dikasih makan.
Ih, udah dibersihin kandangnya. Dalam hati saya, tahu gitu, saya tiap hari deh keluar kota deh. Nah, jadi kita harus suatu keluarga suka sama. Enggak, tapi yang penting prinsipnya gini, istri saya selalu ngomong, piara binatang atau apapun yang paling penting harus bertanggung jawab. Artinya kesehatan harus dijamin, makanan dijamin. Jangan sampai punya binatang tapi nggak diurusin. Nah, itu dosa kata istri saya. Jelas lah. Iya kan, tapi banyak orang kadang-kadang gini loh Frankie, buat makan aja susah, biara anjing yang makanannya mahal. Nah itu kan jadi masalah Frankie, betul nggak? Nah, kecuali kalau kamu bisa mengadaptasi binatangnya. Ada berapa binatang yang diadaptasi Frankie dipiara? Apa? Saya pernah lihat ada orang yang miara ikan pari. Ikan pari kan ikan laut. Ikan parinya jadi ikan air tawar. Karena kan air laut susah. Kalau ikan air laut tuh susah loh, dia mesti beli air laut di Sumenep, Jalan Sumenep ya, itu. Beli. Daripada dia beli gitu, diadaptasi tuh ikan parinya. Dikasih air asin, besoknya dikasih air tawar dikit-dikit sampai akhirnya jadi air tawar Frankie. Nggak usah ganti air. Itu kesian Itu dok. penyiksaan nggak sih? Ya, penyiksaan. Oh, enggak. Belum tentu. Ya kalau kira Anjing, mestinya makannya daging kan? dia makan daging harusnya. Atau pelet. Iya. Sama dia diadaptasi dikasih makan nasi Frankie. Saya pernah ada satu yang ini. Nasi sama ikan asin lagi. Aduh. Tapi manusia hebat loh. Saya ke Irian, anak kecil, gendong binatang. Tahu nggak binatangnya? Apaan? Panjangnya gini, 1/2 meter. Oh. Buaya. Buaya digendong-gendong gitu. So gitu, hei, kok kasih makan apa? Saya kasih makan nasi. Buaya dikasih makan nasi. Bisa itu. Lalu setiap hari dikasih makan nasi, dia makan nasi. Makan nasi pakai kecap, pakai kerupuk. Wah. Makanan Padang lagi. Nah, tapi saya maksudnya, kalau dipaksa dari kecil mungkin bisa, Frank. Itu dari sejak bayi dia bilang, biar aja dari kecil. Itu binatang yang kayak begitu kalau dokter Jaya otopsi itu dok, dia punya ususnya usus berubah. Panjang ususnya berubah, Frank. Iya kan, karena biasanya makan yang gampang dicerna kan ususnya pendek, begitu makan sayuran. Jadi kok ini buaya aneh katanya. Buaya Sunda. Ususnya lebih panjang. Ya, tapi itulah makanya saya nggak terlalu setuju kalau kita istilahnya punya piaraan dok ya. Kita nggak tanggung jawab, karena tanggung jawab kita bukan sekedar sampai binatang itu aja dok, sama lingkungan. Kebayangkan dok, kalau misalkan anjing kita terus kemudian kita biarin nggak diapa-apain, terus kemudian dia mainnya kotor, kena rabies, seluruh lingkungan kan rusak tuh, ya kan? Jadi kitanya harus tanggung jawab buat semuanya, buat anjingnya juga, buat lingkungan juga. Gitu. Dan satu, kalau piara binatang apapun, kalau mau saya kita mesti belajar tentang binatang itu. Perilakunya seperti apa, kebiasaan seperti apa, musinya seperti apa. Karena kalau mau saya sih piara binatang tuh ada bagusnya. Kenapa? Karena membuat kita jadi belajar tentang sesuatu. Saya dulu pernah punya ini, saya itu senang piara macam-macam. Dulu piara ini ikan-ikan laut. Kan kita mesti milih nih kalau mau ikan, anda tuh tawar apa laut. Kalau yang tawar Kartini. Ya, kalau yang laut beda. Yang laut tuh lebih susah tapi lebih bagus. Karena kenapa? Ada terumbu karang, ada ikannya warna-warni segala macam. Coba deh sekali waktu. Begitu coba, saya nggak tahu ya. Saya beli tuh terumbu karang macam-macam kan, ikan segala macam. Dan saya tuh ada beberapa hal yang saya pelajari. Ternyata ikan tuh nggak semua ikan bisa dicampur, Ada ikan yang predator nggak boleh dicampur sama yang lain, karena yang lainnya habis dimakanin sama dia. Misalnya ikan Oscar itu nggak bisa dipelihara sama yang lain, yang lain habis dimusnah dimakanin sama dia. Oscar tuh yang kayak gimana sih lu yang ngembang itu ya? Nggak bisa sama yang lain, dia habis. Dan ternyata belakangan juga saya baru tahu terumbu karang ini makhluk hidup, Frankie. Ikan makhluk hidup. Kalau kita ngasih makannya kan kita kasih cacahan udang kan, dikasih buat ikan langsung makan, bok gitu. Ternyata kalau kita melihara binatang ituan laut ya, kolam air laut, kita mesti milih
kamu mau terumbu karang atau mau ikan? Kalau mau ikan, terumbu karangnya dikit aja. Kalau mau terumbu karang, ikannya aja. Kenapa? Begitu disebarin gitu, makanan semua dihantam sama ikan, terumbu karangnya mati. Lama-lama jadi kayak otak. Terumbu karangnya, dia nggak bisa nangkap itu, nggak kebagian. Jadi terpaksa pada waktu itu bagaimana caranya? Udah kadung ada dua-duanya. Begitu kita sebarin, kita ambil sebagian udang, kita masukin ke mulutnya terumbu karang itu loh. Terpaksa kita masih kalau karena tangan kita nggak ikut campur, terumbu karangnya mati, Habis begitu udah nyerah saya. Selain air mesti ditambah terus, ternyata repot, Kalau kita, ya air laut setuju, saya juga pernah piara ikan air laut itu ribet. Jadi akhirnya nyerah. Enggak, biasanya kalau yang air laut itu kita punya itu babysitternya yang dia datang setiap hari, datang yang ngurusin, yang diganti terumbu karang diganti sama yang baru kayak gitu. Dengan piara ikan di kolam aja. Jadi yang meliharain itunya ke akuariumnya. Kalau kita sendiri setengah mati, kecuali kalau memang kita seneng gitu loh. Iya dok, ikan paus darah panas atau darah dingin dok? Ikan paus. Kan dia mamalia, darah panas ya dia. Mestinya. Berarti dia bisa kena rabies tuh dok. Tapi gimana gigitnya? Anjingnya susah gigitnya mereka itu masalahnya. Anjing laut dok. Oh. Jadi anjing gigit anjing laut gigit ikan paus. Panjang dok. Panjang amat. Belum sampai udah mati duluan, lagi 14 hari sebenarnya. Enggak. Satu benua rusak. Tapi gini, maksudnya saya gini loh. Ini orang yang piara anjing makin banyak, walaupun yang terbanyak memang melihara kucing, tapi kucing sama anjing sebenarnya sama aja. Kalau ada satu yang terkontaminasi, yang lain kena. Jadi mohon ya yang mesti diperhatiinnya binatang itu. Kalau dia mulai menunjukkan tanda-tanda perilakunya rada aneh, be careful, bawa ke dokter hewan lah. Takut sinar, takut air. Dan takut makan juga. Takut makan. Dan takut suara, Frankie. Makanya mereka menyendiri. Jadi tahu-tahu begitu dia mau menyendiri. Termasuk orang, Frankie. Orang yang kena. Sekarang ini tadi ya, orang yang kena rabies, orang digigit. Apa tandanya kalau dia rabies? Dia kayaknya mengarah ke arah sana. Itu yang gejala kayak di anjingnya timbul di dia dok. Enggak. Di awalnya itu ya di lukanya sendiri. Lukanya itu ya dia tuh gatal, Frankie. Jadi setelah dicakar dia gatal, sakit. Kadang-kadang lukanya udah sembuh, tapi tiba-tiba dia gatal lagi, sakit lagi. Be careful. Karena kalau kita kegigit atau kecakar itu bisa aja nanti rabiesnya nanti. Bisa sampai paling lama 18 bulan tuh baru keluar rabiesnya. Itu satu. Yang kedua itu yang gejala di awalnya. Di awal setelah gitu gejalanya itu masa inkubasinya, jadi dari sejak kena sampai kita timbul gejala itu bisa antara 5 hari sampai 18 bulan baru keluar gejala. Nah, gejalanya apa? Seperti orang flu. Seperti orang flu biasa. Iya. Demam, kadang sampai menggigil, sakit kepala, otot-otot pegel-pegel, mual, muntah, batuk. Dia seperti kayak gituan. Seperti gitu. Tetapi ada satu yang itu di sekitar luka itu gatal-gatal gitu. Nah, setelah itu terjadi, itu udah fase pertama inkubasi, yang kedua prodromal, artinya seperti flu itu, baru kena masuk ke neurologis. Nah, waktu neurologis itu orang jadi mulai gelisah, rasanya mau marah. Udah nyampe di sini nih dok ya. Gelisah, mau marah terus kemudian mulai kalau dia minum rasanya nggak enak, tersekat. Nggak, susah minum, makanya dia jadi alergi minum. Mau makan juga suka sakit, kadang-kadang sesak napas, terus kayaknya halusinasi, kadang-kadang dia kelumpuhan, kejang-kejang. Kalau udah kejang-kejang, koma, meninggal. Nah itu biasanya prosesnya itu bisa munculnya rada lama. That's why kalau misalnya habis dia kena terus divaksinasi itu nggak terjadi, berarti aman. Berarti saya besok perlu ke dokternya Miko juga dok. Saya mau suntik rabies. Ya, orang yang boleh, piara binatang-binatang banyak, apalagi misalnya makanya tadi kan saya bilang petugas di kebun binatang, kamu punya binatang banyak, ya mendingan divaksin. Jadi ada ini dua belah pihak.
Oh tapi kalau saya Mikonya udah cukup lah ya. Saya kan takut disuntik. Ya tapi satu lagi yang mesti dicegah, kamu jangan sampai gigit Miko. Oh, Kalau kena iya, rabies ya kena, bener. kesian lo mati lo. langsung Kadang-kadang kesel Dok sama si Miko gitu kan. Miko sini. Dia lagi asik main aja gitu kan. Begitu saya teng baru dia nyamperin. Ya Dok, jadi pokoknya istilahnya kita sama rabies nggak bisa main-main lah ya. Ya. Itu Dan penyakit satu ya, mematikan. kalau untuk teman-teman ya, yang ngambil binatang apa dari luar kota, ya be careful ya. Binatangnya jelas deh ya. Iya, yang karena nggak jelas, misalnya binatang dari mana? Oh, dia punya peliharaan anjing yang dikasih kita nggak tahu tuh sejarahnya kan. Itu be careful, apalagi kalau dari daerah yang endemi rabies kita bawa ke sini kita nggak tahu. Nah itu yang sering kali kejadian satu provinsi kena itu hanya gara-gara satu orang bawa anjing ke dalam situ. Be careful lah. Sebenarnya kalau kayak gituan ya memang betul yang itu karantina dulu, kemudian divaksin dulu, habis itu baru bisa dibawa ke tempat kita. Karena kebanyakan kan peternakan yang gede-gede di luar kota ya. Iya, saya adopsi di Puncak kemarin tuh. Ya kebanyakan sih anjing herder breedernya di Puncak. Ya udah kita ke sana. Ya, itu juga di bohongin. Puncak ada rabies. Ada rabies juga ya. Pakai acara bohong dulu lagi Dok. Saya mau beli satu. Begitu saya lihat kalau kayaknya satu kesian, mesti cariin temennya. Saya beli 2 deh. Enggak bilang. Saya belinya satu, yang satunya mau ikut. Iya itu kesian. Jadi Miko saya adopsi, bolanya mau ngikut, mau diadopsi juga. Sepaket deh. Oke Dok, jadi dokter mau disuntik rabies juga nggak? Nggak, kenapa? Saya nggak bergaul begituan. Oh, kirain Dok. Tapi kan dokter bergaul sama saya Dok. Mesti hati-hati Dok. Oke Dok, yuk, thank you. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.